sistem saya ngajar dulu kan dari awal sampai UTS saya yang mengajarkan, kemudian dari UTS sampai UAS itu mahasiswa yang presentasi. Jadi kayaknya saya nggak nyimpan atau bagaimana, lupa saya karena laptop ini udah ini banget gitu. Lupa jadi mengenai istisna ya. Jadi saya nggak bisa menayangkan materi istisna dari PPT-nya gitu. Anda hanya bisa kita hanya bisa melihat punya buku PDF-nya enggak itu Nahu Al-Muyassarah Qawaidul Lugha Al-Muyassarah. Mungkin kan dengan Pak Hakam pakai Muyassarah kan ya? Iya, Bang. Tapi Anda kan enggak ada ya dengan Pak Hakam, lupa saya. Bisa bisa ditayangkan enggak Hamdi? Bisa, Bang. Langsung. Ya. Ini saya nggak tahu yang nyusun dulu kenapa kok jadi langsung ke istisna ya. Itu pelajaran 21 dan pelajaran 22 gitu. Halaman 209 ya. Itu yang akan kita bahas pagi ini. 209. Hamdi. Ya, sebelum sesudah itu taukid badal baru mustasna. Nggak bisa langsung loncat ya satu-satu. Ya, itu dia. Semua Anda pegang buku apa enggak? Ada ya? Ada sih. Nah, berarti buka ya. 209. Sebetulnya 209 ini hanya pengulangan. Sebetulnya materi kita yang sesudahnya gitu. Ini Hamdi ya yang ini ya, yang mengganti-ganti ya.
Nggak bisa saya ya. Kalau saya harus dikirim ke saya dulu ya. Kalau Iya, bro. ya, kalau Hamdi ya ini repot ya. Kan nggak sesuai irama ini. Gimana caranya? Saya bisa, saya yang megang ininya gitu, pengaturannya. Oh, berarti dikirim dulu, Prof, PDF-nya. Oh, dikirim dulu ya. Iya. Dikirimnya satu buku juga ya. Heeh. Oh gitu. Oh satu buku. Saya nggak ingat juga di mana ininya. Ya udah kirim aja dulu ya. Susah ya kalau Hamdi yang iniin. Ya ditutup dulu ya. Lupa sih saya tadi ya. Dikirimnya ke ini ya. Kemana Hamdi ngirimnya? Ke WA ya. Iya, Prof, di WA. Ya. Sudah belum? Masih loading, Prof. Hmm. Kayaknya di saya ada, cuma saya nggak ingat di mana letaknya. Ini yang repotnya gitu tuh. Apa? Tapi saya coba cari deh. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nahnu sanatakalam anil al-jumlah al-istisnaiyah. Bilhaqiqah darastum anil mustasna bi'illa alaisa kadzalik. Mustasna bi'illah sudah belajar kan? Itu harusnya di Nahu 2. Setahu saya. Udah apa belum? Gak ada yang tahu? Tuh nggak ada satupun yang jawab. Ini berapa orang yang hadir nih, Hamdi? Saya belum cek. Hamdi, udah hadir semua atau belum? Kok nggak ada satupun yang jawab? Udah pernah belajar mustasna apa belum? Ini pada keluar semua ya karena kelamaan ya. Hadir Ustazah. Hah? Ada Ustazah Ada apanya? yang hadir. Hadir ada berapa orang? 13 orang, Ustaz. Oh ya udah.
Untuk meyakinin aja. Habis saya tanya, sudah pernah belajar jumlah istisnaiyah enggak? Atau mustasna bi'illah? Kalau sudah kan ini nggak perlu. Sebetulnya untuk nahu 3 itu adalah mustasna bi'ada, hada, wahasya. Sepertinya belum. Di nahu 2. Kalau setahu saya dulu itu di nahu 2 gitu. Tapi ya nggak tahu sekarang kan berubah-ubah RPS gitu ya. Iya, soalnya pas Nahu 2 kita presentasi kelompok gitu. Jadi kurang Nggak ada ini ya. kayaknya. Udah saya diganggu lagi nih sebentar ya. Bisa bilang konsep mustasna. Mustasna sebetulnya harusnya jumlah al-istisnaiyah. Apa artinya? Kalimat pengecualian. Ya. Pengecualian dalam bahasa Indonesia juga ada kan. Mereka telah datang kecuali gitu ya. Atau selain gitu. Maka itu tidak aneh di dalam konsep jumlah al-istisnaiyah. Kemudian ada istilah mustasna gitu ya. Mustasna itu adalah kata yang selalu berada sesudah adat istisna gitu ya. Kemudian kata yang berada di sebelumnya dinamakan dengan mustasna minhu ya. Jadi di dalam jumlah istisnaiyah akan terdapat nanti ada 3 komponen utama. Yang pertama adat istisna, yang kedua mustasna, yang ketiga mustasna minhu. Itu jangan kamu itu urutan ya. Nah, letaknya di mana? Kalau dalam kalimat selalu mustasna minhu itu ada di lebih dahulu, setelah mustasna minhu baru adat istisna, baru mustasna. Apa artinya mustasna? Yang dikecualikan. Kemudian apa mustasna minhu? Dikecualikan dari dia gitu. Jadi artinya mustasna minhunya selalu berada sebelum adat istisna. Ya. Itu dulu pengertian. Jadi ada mustasna minhu, ada adat istisna. Sekarang kita berbicara tentang adawat ya. Di sini banyak ya. Adawatul istisna. Jadi kata-kata pengecualian dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, ada yang namanya mustasna bi'illah, itu satu kelompok. Adatnya atau huruf istisnanya hanya itu saja. Dia termasuk huruf namanya illah.
Kelompok 2 itu ada al-mustasna bi ghairi wa siwa. Jadi ada dua kata, ada ghair dan siwa. Dia itu masuk isim, bukan huruf. Illa itu adalah huruf. Sedangkan isim itu ghair dan siwa. Dia punya kaidah masing-masing. Jadi kita kelompokkan menjadi 3, ya masing-masing punya kaidah gitu ya. Ada yang mirip, ada yang agak berbeda. Nah, sekarang yang kelompok ketiga itu yang kalau kita lihat di sini udah di pelajaran selanjutnya al-mustasna bi khala ada wahasya ya. Repotnya pakai buku begini, dia panjang ininya ya. Ini nih, al-mustasna bi khala ada wahasya. Kalau ngelihat sepintas lalu karena ada huruf jar pasti oh ini isim gitu ya. Tapi nyatanya khala ada hasya ini kalau dia begini saja maka itu dia kategorinya memang isim. Tapi dia bisa berubah menjadi fi'il. Kalau didahului dengan ma khala, ma ada, hasya nggak ada pakai ma ya. Jadi yang ada ma itu hanya khala dan ada. Gitu. Jadi itu 3 kelompok mengenai adat istisna ya. Jadi ini halaman berapa tadi ini? 223 ya. Ya ini. Mengingat waktu saya nggak akan bacakan teksnya panjang gitu. Soalnya tiga masalah yang akan kita bahas hari ini. Saya langsung saja melihat ke contoh kalimat. Dalam contoh ini kelihatan ada beberapa uslub kalimat jumlah di dalamnya ada illa. Tuqamul muhadaratu finnadi as-saqafi illa muhadaratan tata'aradu ma'al akhlaq ya. Dilaksanakan beberapa pertemuan muhadarah ya. Ceramah tentang apa? An-nadis saqafi mengenai kebudayaan ya. Kecuali satu muhadarah tata'aradu ma'al akhlaq yang berhubungan dengan pembicaraan dengan kepribadian atau akhlak gitu. Jadi artinya ada satu pertemuan atau seminar lah gitu ya, muhadarat bisa saja seminar gitu ya, yang berbicara tentang hanya mengenai kebudayaan as-saqafi, an-nadi as-saqafi ya. Tapi ada satu bukan saqafi tapi mengenai al-akhlak gitu. Jadi ada pengecualian. Nah, inilah yang disebut dengan al-jumlah al-istisnaiyah. Sekarang kita lihat yang mana yang jadi tadi mustasna minhunya. Karena di sini kita lihat pengecualiannya adalah mengenai muhadarah gitu. Maka tentu yang dikecualikan itu dia bermakna umum. Maka di sini ada muhadarat. Nah, maka salah satu dari muhadarat itu kita keluarkan satu.
Maka kita tahu bahwa kemuhadarat itu adalah mustasna minhunya. Sedangkan muhadaratan itu nama mustasna. Adat istisnanya adalah illa. Maka dalam kalimat ini khusus diberikan contoh kalimat yang di dalamnya adalah jumlah istisnaiyah yang adat istisnanya adalah illa. Sekarang apa hukumnya? Tadi kan ada di atas judulnya mustasna. Jadi kita pemikirannya bukan ke mustasna minhunya. Mustasna minhu ini nanti bisa saja dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mungkin dia didahului oleh huruf jar atau apa gitu ya. Itu kondisinya bisa harakatnya bisa macam-macam. Ya. Di sini karena dia tuqamu ini naib fa'il maka dia marfu' gitu. Ya, tapi kalau melaksanakan kampus melaksanakan muhadarat tentu muhadarati ya. Ya. Aqama misalnya aqamatil jami'atu al muhadarati. Itu dia bisa saja begitu gitu karena dia menjadi maf'ul bih. Jadi masalah mustasna minhu jangan kita pikirkan yang menjadi fokus pembelajaran kita. Dia bisa saja fa'il, bisa maf'ul dan bisa yang lain gitu. Yang fokus kita itu adalah hukum mustasna. Maka di atas tadi judulnya apa? Di atas tadi judulnya Mustasna min tuh qala wa adal wa al-mus tuh. Enggak ini dulu. Al-musta. Ini balik ke yang pertama tadi ya. Jangan hada-hasya dulu ya. Soalnya nggak bisa langsung ke situ. Anda harus mengenal 3 uslub di sini. Jadi ini kembali ke al-mustasna di halaman 2 di buku namanya halaman 209 tadi ya. 209. Ya. Ini kan udah yang 209 ini. Cuma saya ambil yang halaman 210-nya yaitu yang mengenai ini diambil teks apa kalimat-kalimat ini dari teks di atas gitu ya. Sebentar Pak Akam ini. Ya. Nah. Sekarang kan Anda yang Anda fokus di sini apa? Illa muhadaratan. Yang menjadi problem kita adalah apa kedudukan atau bagaimana harakat kata yang terletak sesudah illa. Ya, tadi saya sudah katakan ada tadi mustasna, ada adat mustasna minhu, ada adat istisna, ada mustasna gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan mustasna ini bagaimana harakatnya? Ini yang jadi persoalan gitu ya. Nah, di sini kamu lihat harakatnya mansub ya, muhadaratan. Jadi telah diadakan beberapa seminar kecuali 1, kan begitu ya. Itu pengertiannya. Ya. Maka ini mustasnanya di sini menjadi mansub. Kenapa dia mansub? Malah mansubnya dikatakan di sini mansub wujuban. Gak ada pilihan lain. Ya. Jadi misalnya apa? Ja'at tullabu. Mahasiswa telah datang semua. Kecuali illa. 1 orang dari mahasiswa itu bisa toliban gitu. Atau langsung namanya illa aliyan gitu misalnya. Telah datang semua mahasiswa kecuali si Ali gitu. Maka dalam kondisi ini Anda boleh ambil kalimat apa tadi? Contoh yang sederhana ini. Ja'at tullafu fil fasli illa taliban. Illa aliyan.
Maka atulabnya adalah mustasna minhu, illanya adat istisna, tolibannya adalah mustasna. Bagaimana hukum mustasna? Mansub wujuban. Kenapa dikatakan mansub wujuban? Ini menurut Anda ini kan kalimatnya apa? Kalimat pernyataan. Positif atau negatif? Nah, Negatif. 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 Kok negatif? Positif ya. Kan telah datang mahasiswa kecuali. Jangan dikatakan pengecualian itu adalah negatif. Apa yang dikatakan kalimat negatif? Lawan dari datang apa? Tidak datang. Harus ada di depannya huruf nafi. Ya, paham? Maka karena kalimat ini namanya positif, maka kita berani mengatakan dia mansub ujuban karena jumlahnya namanya musbat. Mim sa ba ta. Musbatan. Apa artinya? Kalimatnya kalimat positif. Apa lawan dari kalimat positif? Negatif. Apa? Negatif. Enggak jelas. Negatif. Ya, enggak bahasa Arabnya. Manfi. Manfiyan. Ya. Jadi lawan dari musbatan manfiyan. Apa ciri kalimat yang musbatan? Enggak ada unsur nafi di dalam. Apa namanya ciri dari kalimat jumlah manfiyah? Kalau jumlah kita menyebutnya manfiyatan, maka dia ada huruf nafi. Maka Anda harus mengenal nanti berapa macam huruf nafi yang Anda kenal. La, lam, ma. Lanahi. Ya, lanahi bukan huruf nafi. Itu nahiyah, namanya melarang, bukan ya. Yang masuk ke fi'il madhi apa? Huruf nafi. Laisa. Masuk ke dalam fi'il madhi. Ja'a. Fi'il madhi. Kalau dia tidak datang gimana? Apa huruf nafinya? Ma. Ma ja'a. Kan begitu. Ya. Jadi huruf nafi untuk fi'il madhi ma. Kalau fi'il mudhari ada berapa? Coba Anda catat itu. Huruf nafi untuk madhi ma. Untuk fi'il mudhari apa? La, lam. La, lam. Satu lagi. Lan. Lan ya. Apa itu ya? Jadi misalnya apa? Yahduru. Maka harakat fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Masuk la. Bagaimana dia? La yahduru, enggak ada berubah. Tapi masuk lam. Mazum dia. Lam yahdur. Masuk lan. Lam yahdur. Lam yahduro. La yahduro. Jadi harus tahu gitu. Kalau la dia tidak mengubah harakat fi'il mudhari', tapi kalau lam dia menjazamkan, sedangkan lan itu menasobkan. Dah. Fi'il amar tidak ada manfi ya. Tidak ada fi'il amar manfi. Jadi manfi itu hanya ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, kalau ada fi'il madhi fi'il mudhari' namanya jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlah ismiyah, apa yang membuat kalimat itu manfiyan? Nah, itu sudah jawab tadi laisa gitu. Laisa itu menjadikan jumlah
ismiyah menjadi manfiyah. Atau di dalam kalimat itu ada nanti ketemu kata ghair dan siwa gitu ya. Nanti akan kita pelajari ya, ghair dan siwa. Jadi untuk menafikan jumlah ismiyah kalau dia jumlah ismiyah kita letakkan di depannya laisa. Kemudian kita tahu laisa itu merafakkan isim dan menasabkan khabar li'annahu min akhawati kana. Ya. Nah, sekarang yang belum Anda ketahui yaitu dengan penggunaan ghair dan siwa. Nah, nanti sebentar lagi kita masih di sini dulu ya. Sudah paham pengertian jumlah musbatah bedanya dengan jumlah manfiyah. Kalimat positif dan kalimat negatif. Ya. Jadi kalimat positif bisa pada jumlah fi'liyah, bisa di jumlah ismiyah. Ya. Tadi ada yang nyebut la nahiyah, jangan ya. La nahiyah itu namanya aja udah diberi nahiyah. Nahiyah itu la untuk melarang. Ya. Itu bukan menidakkan, itu melarang. Beda ya. Sudah sampai di situ paham? Jadi kita kembali ke sini. Kalau kalimat jumlah itu musbatah, artinya tidak ada unsur nafi di dalamnya. Dan kebetulan dia jumlahnya jumlah istisnaiyah, jumlah yang di dalamnya ada unsur pengecualian. Adat pengecualiannya adalah illa, maka hukum mustasnanya adalah mansub wujuban. Ya. Paham? Satu. Itu selesai satu konsep baru untuk ilah. Di dalam mustasna bi ilah ini nanti akan ditemukan 3 hukum. Mustasna bi ilah memiliki 3 hukum mustasnanya. Yang nomor 1 ini baru nomor 1. Nomor 1 hukum mustasna kalau dia mustasna bi ilah kalau dia jumlahnya musbatah, kalimat positif, maka hukumnya mansub wujuban, nggak ada pilihan. Coba kamu lihat nomor 2 di sini. Lam yaghib at-tullabu illa toliban. Tapi di dalam ada pilihan nih. Bisa toliban, bisa tolibun. Ini ada apa? Nah ini kebalikan dari tadi. Lam yaghib. Tidak ada yang absen mahasiswa kecuali 1. Ya. Lam yaghibit tulabu. Sini. Yang mana yang mustasna minhunya itu? At-tulabu. Sekarang, kira-kira at-tulabu itu sebagai apa kedudukannya? Nah, kita di sini wajib mengetahui posisi mustasna minhu. Apa dia? I'rabnya. Fa'il. Fa'il. Wajib itu. Ya. Setidaknya Anda hanya melihat dia marfu' enggak, mansub enggak, majzum enggak. Mustasna minhunya. Itu yang perlu di sini. Karena Anda sudah tahu mustasna minhunya at-tullabu. Dia marfu' karena dia fa'il. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum dari mustasna bi'illahnya. Nah, maka di sini ada 2 pilihan. Dia dikatakan bisa toliban, jawazan, boleh mansub, jawazan. Jadi ya juzu toliban au tolibun.
Jadi dia boleh mansub, mansub jawazan, atau tolibun. Nah, apa dasarnya tolibun? Itu namanya tabi' limustasna minhu. Anissa, tolong ambil termos saya warna merah di meja di dalam. Ada yang warna merah di dalam, ambil. Taruh sini. Ya, aduh. Ya. Maaf, harus minum jam sebentar nih. Sudah? Itu namanya kenapa boleh tolibun? Ngikut kepada harakat mustasna minhu. Jadi dia boleh mansub atau boleh ngikut. Berarti kalau ngikut apa? Kalau kebetulan ini juga misalnya apa? Mara'aitu tullaba. Saya nggak melihat semua mahasiswa. Atulaba sebagai apa di situ? Maf'ul bih. Maka kalau dalam kisah maka nanti mustasnanya tentu hanya illa toliban. Karena tapi tetap hukumnya jawaz karena dia bisa sebagai mustasna yang jumlahnya manfi, tapi karena dia juga mengikut kepada mustasna minhu. Ya. Oh ya, tadi lupa ya. Nomor 2 ini ada lam di depan. Maka kalimat ini namanya jumlahnya jumlah manfiyah. Jadi kalau dia jumlah manfiyah, maka hukum mustasna minhunya boleh mansub, boleh mengikut kepada harakat mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya marfu' ala annahu fa'il, ya dia marfu' juga. Kalau dia mansub ya udah jelas ya tadi boleh mansub, boleh mansub. Jadi artinya ya itu pilihannya hanya mansub. Tapi misalnya masalam tu alat tulabi. Aku tidak mengucapkan salam kepada mahasiswa. Sombong amat ya. Ini contoh aja ya. Masalam tu alat tulabi. Atulabinya di sini majrurun. Maka di sini mustasna minhunya boleh toliban, boleh tolibin. Sampai di sini paham? Ya. Jadi udah 2 hukum mustasna di sini. Yang pertama mansub ujuban kalau kalimatnya kalimat positif, musbatah. Kalau kalimatnya negatif, maka ada 2 hukum mustasnanya, bisa mansub ujuban, mansub jawazan namanya, atau tabi' limustasna minhu. Ngikut namanya. Sudah? Sekarang nomor 3 atau nomor 4 sama aja itu. Ya. Jadi walaupun contohnya ada 4 kalimat, tapi sebetulnya intinya adalah 3 macam aja ya. Itu apa itu? Lam apa itu? Nggak jelas. Yang jelas nomor 4 ya. Nomor 3 apa bacanya itu? Kurang Lam. kebaca juga. Hah? Kurang kebaca juga. Nggak ke sama ya. Kita ambil yang nomor 4 aja. Secara konsep sama aja.
lam tusdir illa nasyratan. Tidak diterbitkan kecuali satu apa ya? Satu naskah gitulah ya. Apa? Atau yang lebih gampang Anda. Nomor 2 tadi kita ubah begini. Lam yaghib illa taliban. Nah, ambil deh nomor 2 supaya cepat pemahamannya. Lam yaghib, kita buang atulabnya. Lam yaghib illa, tapi bukan taliban ya. Illa talibun. Salah saya, ulang lagi ya. Jadi nomor 3 itu lam yaghib illa talibun. Pilihannya hanya talibun. Sudah? Tadi kan lam yaghibit tulabu. Mustasna minhunya ada. Sekarang mustasna minhunya nggak ada. Mustasna minhunya nggak kelihatan. Dibuang. Maka ini salah satu variasi dari jumlah istisna ya. Ini variasi ketiga. Dia itu manfiyah. Kalimatnya manfiyah. Artinya ada lam. Ya, artinya dia bukan musbatah ya. Tapi yang pertama tadi lam yaghibit tulabu mustasna minhunya ada. Sekarang mustasna minhunya dibuang. Lam yaghib enggak satu pun yang absen. Enggak disebut itu siapa yang absen di situ gitu. Mungkin kalimatnya konteksnya menunjukkan maksudnya di situ ya mahasiswa gitu. Tapi akan boleh ya. Kalau udah didukung oleh konteks yang kuat, ngapain disebut-sebut kalimatnya lagi gitu ya. Maka dia disebut, bukan disebut. Maka kalimat ini dia tetap manfian, tapi mustasna minhunya mahzuf. Mustasna minhunya tidak ada. Kalau kondisinya begini, bagaimana hukum mustasna? Nah, maka di sini tadi lam yaghib illa talibun. Dia satu pilihan aja. Harus talibun. Dia harus hanya mengikut kepada kedudukan mustasna minhu yang hilang tadi. Maka kita menyebutnya hukum dari mustasna di contoh ketiga ini ala hasabil awamil. Tergantung kondisi. Gitu. Ala hasabil awamil. Karena kebetulan yang hilang itu adalah fa'il, maka mustasnanya jadi marfu'. Tapi kalau yang hilang itu maf'ul bih, nah seperti tadi apa? Ma ra'aitu tullaba gitu. Nah, sekarang ma ra'aitu begitu aja. Ma ra'aitu illa taliban jadinya. Wajib dia taliban. Nggak boleh dibaca talibun. Karena mustasna minhunya mansub ala annahu maf'ul bih. Tadi dalam manfi tadi ada 3 kan, 3 macam. Saya beri contoh. Masalam tu alat tulabi. Nah sekarang masalam tu. Nah, salama itu pasti harus ada kata ada huruf jarnya. Maka huruf jarnya nggak bisa diletakkan di sebelum illa. Maka saya menyebutnya masalam tu illa ala
tolibin. Ya itu udah jelas ya, dia ada alanya gitu ya. Jadi kalau dia manfi tapi mustasna minhunya nggak ada, maka hukum mustasnanya harus sama dengan hukum dari mustasna minhu yang hilang. Sudah selesai itu hukum dari mustasna biillah. Saya nyari khulasahnya. Khulasah itu ada di halaman baru kita lihat nanti latihannya gitu. Nih, al-khulasah halaman berapa itu? Aduh, banyak banget WA masuk. Al-khulasah halaman berapa tuh? Sudah ketemu? Halaman 216. Ya, benar ya. Lil mustasna biillah halatun salas gitu. Jadi kalau mustasna biillah maka dia memiliki 3 kondisi. Pertama, wujubun nasab alal istisna idza kanal uslub taman musbatan. Ada istilah tam ya. Ya boleh nggak pakai tam juga boleh. Tam artinya kalimatnya benar-benar positif gitu. Nah, contohnya di sini najahat tullabu illa taliban. Ya, kita tahu mustasna minhunya marfu, tapi dia tetap aja taliban gitu ya, karena mansub ujuban. Kalau kita masukkan ma misalnya, mana jahat tulabu, maka ini bisa ada 2 kemungkinan. Bisa illa taliban, bisa illa talibun. Ya, kalau ada ma di depan. Ya. Kita terusin ke bawah. Jawazun nih, jawazun nasab. Sekarang ada acara di depan direktorat, jadi banyak banget nih WA ada. Ya. Pergantian pejabat di depan. Ya. Dia ada ucapan selamat banyak banget dari tadi. Udah. Nomor 2 jawazun nasab. Boleh atau mansub jawazan gitu ya. Ini kenapa? Alal istisna awil tiba ala annahu badal idza kana uslub taman manfiyan. Jadi tadi ada taman musbatan. Astagfirullah. Ya Allah banyak banget WA.
Udah. Jadi ada istilah ya taman musbatan, taman manfian. Ya, itu artinya kalimatnya sempurna tapi positif. Ada kalimatnya sempurna tapi negatif gitu ya. Itu nama istilahnya, istilah uslub ini. Mahadaratul labu illa taliban au talibun gitu ya. Ini namanya karena ada huruf nafinya dia menjadi manfi. Maka kalimatnya disebut taman manfian ya. Maka hukum mustasnanya menjadi mansub wujub jawazan ya. Boleh mansub, boleh ngikut kepada atulab, ala anahu badal, dianggap itu dia sebagai badal katanya. Talibunnya badal dari atulabu. Ih, panas banget udara. Itu yang nomor 2. Nomor 3. Hasabi mauqihi fil kalam idza kanal uslub naqisan namanya. Kalau kalimatnya naqis, jadi dapat kita istilah sekarang. Tadi taman maksudnya apa? Mustasna minhunya ada. Saya lupa tadi itu ya. Pengertian taman itu mustasna minhunya ada. Kalau mustasna minhunya tidak ada disebut jumlahnya. Sebetulnya dia manfian itu. Manfian tapi naqisan. Artinya mustasna minhunya tidak ada. Maka dalam kondisi itu, maka ala hasabi mauqihi, tergantung kedudukan dari mustasna minhu yang hilang. Kalau saya tadi istilah saya ala hasabil awamil. Tergantung amil, kan kita belajar ya amil. Amil itu ya, tergantung dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ul gitu. Maka ini kelihatan mahadhara. Di sini tidak ada mustasna minhunya. Maka karena mustasna minhunya itu kedudukannya fa'il, maka dia menjadi illa tabibun. Gak ada yang datang kecuali satu dokter. Ya, karena dipahami yang hilang ini pasti mustasna minhunya adalah fa'il. Coba kamu lihat yang nomor 2 contoh. Masytaraitu illa sayyaratan. Aku nggak beli kecuali hanya satu mobil. Berarti fi'il fa'ilnya ada, maf'ulnya tidak ada. Maka di sini wajib mansub. Jadi kondisi harakat mustasnanya tergantung kondisi atau kedudukan dari mustasna minhu yang hilang. Ya. Sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Ustazah, Ya, yang jawazan nasab berarti i'rabnya bisa 3 ya? ya bisa ya mustasna minhunya majrur. Ya, jadi dia bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur. Tergantung mustasna minhunya. Gitu. Karena kan tabi'. Tabi' artinya mengikut. Sebagai badal. Badal kan harus, ya Anda belum belajar badal lagi ya. Ya ini karena pelajarannya kenapa loncat gini ya. Badal itu pengganti gitu. Maka badal itu harus mengikuti mubdal minhu. Ya, Anda belum belajar itu. Tapi itu aja deh. Sekarang ikut kepada kondisi i'rab dari mustasna minhu di depan. Jadi dia ada kemungkinan 3. Ya, taliban, talibun, talibin. Sebetulnya nomor 3 ini juga bisa. Ya, tapi kan nggak terlalu sulit gitu. Misalnya seperti masalam tuh illa ala tabibin gitu. Nah, itu jelas ada alanya di situ. Gitu. Nggak mungkin kita nggak bisa
Ya, karena salama itu adalah kata kerja yang butuh huruf jar. Nggak pernah ada assalamukum, nggak ada kan assalamu alaikum gitu ya. Udah, saya akan mengajarkan karena di sini tidak ada ya judul mengenai siwa itu. Langsung di sini bikhala ada wahasya. Tapi ini bisa saya pakai. Konsep ini aja. Dari khulasah dari mustasna bi'illah. Ini sekarang saya pakai, Anda boleh nyatat. Tapi adat istisnanya kita ganti dengan ghair. Kalimatnya sama aja. Nomor 1 misalnya. Najahat tulabu. Tapi kita pakai ghair. Ingat tadi kalau illa itu huruf. Kalau ghair masuk isim. Nah, maka kalau dia isim, maka kalau ada isim sesudahnya, dia menjadi apa isim sesudahnya? Mudhafun ilaih. Nah, sekarang kalau saya buat nih najahat tulabu, jadi saya ambil kalimat ini aja. Najahat tulabu ghaira talibin. Adat istisnanya di sini ghaira. Talibinnya adalah mustasna minhu ala annahu mudhafun ilaih. Karena ghair itu isim. Sekarang kalau tadi mustasna bi'ila, siapa yang dikenai hukuman? Dikenai hukum. Nah, Mustasna. Tiba di ghair dan siwa. Ghair siwa itu artinya sama ya, selain ya. Sebetulnya maknanya sama aja dengan illa. Kecuali, selain gitu ya. Maka yang dikenai hukumnya itu adalah adat istisnanya tadi itu. Menjadi ghaira. Ghaira itu mansub wujuban. Itu bedanya. Jadi kalau mustasna bi'illah yang dikenai hukum adalah mustasnanya. Maka nanti mustasnanya ada 3 tadi. Ada mansub wujuban, ada mansub jawazan, awit tabi' ila mustasna minhu. Yang ketiga, ala hasabil awamil. Ya. Sebetulnya hukumnya sama aja. Jadi kalau kalimat itu, ini tetap aja namanya taman musbatan gitu. Sama banget gitu. Jadi antara ghair dan siwa itu sama. Hukumnya sama, cuma yang dikenai hukum aja yang beda. Kalau mustasna bi'illah yang dikenai hukum mustasnanya. Kalau ghair dan siwa yang dikenai hukum adalah adatnya. Ya bisa ya disuruh. Kata bapak tadi pesan jangan suaranya kencang-kencang. Kalau kencang batuk lagi. Kalau namanya ngajar nggak bisa. Sampai sini paham nggak kira-kira? tapi sejak Talibannya jadi Taliban. Walibin kan tadi mudhafun ilaih. Oh iya, Najahatul labu ghaira talibin. Jadi untuk ghair dan siwa mustasnanya menjadi mudhafun ilaih. Karena itu dia majrur. Karena ghair itu isim. Gitu. Paham ya? Lupa tadi ya. Iya. Iya. Terus ke bawah.
Sama aja gitu. Nomor 2. Jadi dia 3 macam juga gitu. Cuma kita ubah aja gitu. Apa itu namanya? Adatnya yang kita ubah gitu. Mahadaratul labu illa taliban. Boleh taliban, boleh talibun. Sekarang ganti ilah ini dengan ghair. Talibnya aja pasti talibin aja gitu. Nggak ada pilihan di sini. Yang ada pilihannya di sini ghairnya. Bisa ghaira, bisa ghairu. Gitu. Ya. Di mahadaratul labu ghaira talibin atau mahadaratul labu ghairu talibin. Simple kok gitu, cuma agak membingungkan aja. Jadi harus paham yang mana yang dikenai hukum. Kalau ilah yang dikenai hukum mustasnanya. Sedangkan ghair dan siwa yang dikenai hukum adalah adatnya. Nah, lupa. Nah, bisa. Jadi beli ini enggak? Belum. Pesanannya lupa. Kalau pulang bisa suruh beli jeruk. Belum ya? Sudah. Saya baru gair aja baru ya, belum siwa ya. Tapi sama aja, gair dan siwa itu sama, cuma karena isimnya beda aja gitu. Nah dulu kita selesaiin yang gair aja dulu. Dia pasti mahadaratul labu illa bisa gaira talibin atau gairu talibin. Yang ketiga, kalau dia nakis. Ini yang dua ini kalimatnya tam. Kalau dia nakis, apa pengertian nakis di sini? Yaitu mustasna minhunya hilang. Mahadara, karena yang hilang mustasna minhunya itu fa'il, maka dia menjadi bisa langsung aja akhirnya jadi fa'il gitu. Mahadara ghairu tabibin gitu. Mahadara ghairu tabibin. Kalau di sini masyara itu ghaira karena sudah ada fi'il dengan fa'il. Maka ghairnya menjadi maf'ul nih. Ghaira sayyaratin. Itu namanya sesuai kondisi aja gitu. Harakatnya sesuai kondisi. Cuma kalau ilah tadi harakat mustasnanya yang sesuai kondisi. Kalau ini harakat ghairnya yang sesuai kondisi. Aduh. Kembali ke atas. Nomor 1 ya. Tahu udah 9:30 ya. Belum siwa. Ghair dan siwa. Hamdi mana Hamdi? Ya, Kalau diganti yang 1 hari apa? Kayaknya kalau hari apa kemarin Anda minta ya? Kamis jam 10 ya? ya, bro. Itu udah diambil sama anak saraf 1. Saya kan juga punya utang sama anak saraf 1. Karena saya 2 hari nggak ada. Selasa, Rabu gitu. Ada nggak hari lain, Amdi? Senin jam 10 bisa. Senin jam 10. Mungkin bisa kali ya, karena sebetulnya itu jadwal saraf 1
Tapi karena UTS-nya hari Selasa, masa ya 2 kali ya seminggu gitu. Masa kuliah iya, ujian iya gitu. Mungkin ya bisa kali ya. Jadi Anda hari Senin jam 10 bisa ya. Iya, bro. Soalnya ada materi satu lagi. Maksur, mangkus, itu satu ya. Iya. Anda ada kuliah jam 10? Nggak ada, Prof. Kosong. Nggak ada. Jadi bisa ya kita nggak, tadi karena banyak halangan tadi, kita sampai jam 10 ini hari ini ya. Iya. Ya. Saya juga jam 10 nggak ada ngajar. Jam 11 baru ada di S3. Tahu dia bisa ngomong apa enggak. Udah ya gitu ya perjanjiannya ya. Jadi masih ada sebelum UTS kuliah satu kali lagi setelah ini hari Senin jam 10. Tapi tolong diingatkan saya ya, Mdi, saya pelupa orangnya. Ya. Iya, Bro. Ya. Sudah, sekarang kita ganti dengan siwa. Sebetulnya bagaimana hukum ghairah, begitu juga hukum siwa. Cuma siwa itu, tahu nggak Anda tulisannya seperti apa? Sin, waw, alif berumah ya, gitu ya. Siwa. Alifnya berumah ya. Kalau isim yang ada alif di akhirnya bisa diberi harakat nggak? Kan nggak ada, nggak bisa kan. Tapi tetap aja jadi masalah gitu. Coba kita buat di sini. Najahatul labu. Tolong Anda tulis saja ulang gitu ya. Najahatul labu siwa tolibin. Mustasnanya tetap majrur ala annahu mudhafun ilaih. Siwa tolibin. Di sini nggak kelihatan mansub ujubannya gitu. Tapi tetap kita mengatakan siwa adat istisna mansub ujuban tetap ya. Kalau diharakatin ya dia alif nggak bisa diberi harakat gitu ya. Muqaddarah alal alif namanya. Jadi harakatnya disembunyikan oleh alif. Mansub wujuban ya karena dia tam musbat. Jumlahnya tam musbat. Apa arti tam tadi itu adalah mustasna minhunya ada. Nomor 2-nya ke bawah. Maka di sini mahadaratul labu siwa talibin. Bentuknya siwa talibin. Tapi kita mengatakan siwanya itu bisa mansub jawazan atau apa? Marfu' tabi' ila at-talib. Marfu' bid-dhammah muqaddarah alal alif. Mansubnya juga bil fathah muqaddarah alal alif. Itu repotnya di situ gitu. Kita harus tahu bahwa kondisinya tetap apakah dia marfu, mansub atau majrur gitu. Di nomor 3-nya juga gitu. Mahadara siwa tabibin. Maka siwa ini secara uslub aja kan sebagai fa'il dia ya. Marfu' bid dhammah muqaddarah alal alif. Ya. Atau mashtara itu siwa sayyaratin. Siwanya menjadi maf'ul bih. Mansubun bil fathah muqaddarah alal alif. Jadi hukum ghair dengan siwa sama. Gitu. Bentuk uslub antara mustasna bi illa dengan bi ghair wa siwa sama. Hukumnya yang beda. Kalau illa yang dikenai hukum adalah mustasnanya. Kalau ghair dan siwa yang dikenai hukum adalah adatnya.
Ghair dan siwanya itu sendiri. Sedangkan mustasnanya majrurun ala annahu mudhafun ilaih. Selesai. Dua konsep. Mustasna bi'ila, mustasna bi ghair wa siwa. Anda harus kerja keras ini memahaminya karena pembelajarannya kilat gitu ya. Saya pikir tadi juga mustasna bi'ila sudah Anda pelajari, jadi berarti konsepnya udah benar, udah tahu gitu. Nyatanya belum. Jadi susah jadinya gitu ya. Sekarang satu konsep lagi. Mustasna al-mustasna bi khala, ada dan hasya. Saya juga nggak akan baca teksnya, langsung aja ke jumlahnya ya. Halaman berapa itu? 200. Itu halaman ya? Halamannya di bawah kok. Oh iya itu. Oh udah yang ini ya. Tahu ya? Iya. Ini kalimatnya. Zaral Zara al-madarisa. Ini dia ya. Dia mengunjungi beberapa sekolah. Zara kalau dipanjangin. Zaral madarisa. Jadi di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya. Atau bisa saja misalnya di sini Zara at-tullabu al-madarisa. Boleh kita munculkan fa'ilnya. Ma ada madrasatal yamamah. Dia mengunjungi semua sekolah kecuali sekolah Yamamah. Gitu. Kecualinya sama aja, ma ada artinya kecuali juga gitu ya. Qabalal mudara. Qabala al-mudara'a ma khala mudiran wahidan. Dia menemui beberapa kepala sekolah ya, direktur gitu, kecuali satu orang direktur ya. Kemudian wasalatil kutubu. Ada kitabun, bisa ada kitabin. Ada dua, nanti saya terangkan. Kita baca dulu. Telah sampai buku-buku kecuali satu, yaitu buku matematik ya. Ada bisa kitabul hisabi atau kitabil hisabi. Hadaral mudarrisuna khala mudarrisan au mudarrisin. Telah datang semua guru kecuali satu orang gitu ya. Jadi artinya baik pakai ma nggak pakai ma artinya sama aja, kecuali aja semuanya. Cuma gara-gara ada yang pakai ma yang tidak pakai ma, hukumnya jadi beda-beda. Nomor 5 apa itu? Oh ini hadarahu ya.
Guru-guru mendatanginya. Hadarahul musyrifuna al-musyrifuna al-ijtimaiyuna hasya musyrifan. Ya, mendatangi telah datang kepadanya al-musyrifuna, pembimbing, al-musyrifuna al-ijtimaiyun. Ya, artinya kelompok-kelompok dari pembimbing, kecuali satu musyrifan, satu pembimbing. Ya. Jadi ini ada 3 kosakata tadi. Ada khala, ada hasya. Perhatikan tulisannya ya. Jangan salah-salah. Ya, ke judul dulu. Khala gitu. Lamnya yang panjang. Ada gitu. Dalnya yang panjang. Kalau ini panjang dua-duanya. Hasya. Artinya apa? Sama aja. Artinya sama dengan illa. Kalau dia tanpa alif. Bihala tanpa ma. Kalau enggak dia bukan ma. Enggak ada ma di depannya. Maka jadi ini ada 2 kemungkinan. Khala ada. Coba Anda buat deh. Anda kelompokkan. Ada khala, ada hasya. Kemudian ada ma ada. Ma khala, ada ma ada. Jadi ada dua macam. Ya. Kalau kelompok khala, ada hasya artinya yang tanpa ma. Maka ini pusingnya kita di sini nih. Maka dia bisa dikatakan isim, bisa dikatakan fiil. Ini repotnya di situ. Tapi kalau dia pakai ma khala, ma ada. Itu cuma yang 2 itu aja. Hasyanya nggak boleh dikasih ma gitu. Maka itu pasti hanya fiil. Nah, repotnya di sini nih. Mengenai al-mustasna bi khala, ada wahasya. Kalau illa jelas tadi dia huruf gitu ya. Kalau ghair dan siwa jelas dia isim. Kalau ini banci gitu ya. Bisa dikatakan isim, bisa dikatakan fi'il. Kalau ada ma, ada 2 kemungkinan. Bisa fi'il, bisa isim. Tapi kalau sudah masuk ma, nah itu anggap aja. Itu udah ada jilbabnya gitu. Itu pasti hanya fi'il gitu ya. Jadi satu pilihan. Ini repotnya mendeteksi kosakata Arab ini nih. Ya. Udah. Maka di sini kita melihatnya itu juga begitu gitu. Ini kenapa loncat-loncat gitu tuh. Ribet banget. Coba Anda lihat dulu yang nomor 1, nomor 2. Itu adanya ma ada mahala. Nggak ada mahasya ya. Nggak ada mahasya. Maka dalam kondisi ini ma ada, adat istisnanya pasti fi'il. Kalau ada hasya pakai ma, maka mustasnanya wajib mansub. Ala anahu, aneh lagi nih. Ala anahu maf'ul bi, katanya gitu. Atau nggak usah deh ala anahunya. Pokoknya wajib mansub aja deh. Jadi kalau ada dan khala itu pakai ma, maka mustasnanya wajib mansub. Ma ada madrasatan, ma khala mudiran. Ya. Tapi kalau dia tanpa ma, kan tadi kalau tanpa ma, dia boleh isim, boleh fi'il gitu ya. Kalau kita menganggap dia isim, maka
Mustasna minhunya, mustasnanya majrur ala anahu mudhafun ilaih. Supaya jelas coba deh kita cari khulasahnya deh biar takut saya ada ketinggalan gitu. Ilmu dalam otak aja nih tanpa baca buku dulu gitu. Maaf saya benar-benar nggak siap sebetulnya ngajar hari ini. Kerongkongannya masih sakit. Malam masih kurang tidur. Batuk mulu. Tapi gara-gara mendengar kamu mau UTS minggu depan, ya udah saya paksain. Ya. Udara panas banget deh. Saya nggak di kamar. Yang ada AC hanya di dalam kamar. Di luar hanya kipas. Panas banget. Harusnya di kamar saya ini ngajar. Sudah. Min adawat istisna. Jadi ada adawat istisna yang lain. Ada khala hasya. Kemudian lil mustasna bi ada wa hasya. Ada dua kondisi. Untuk ada dan hasya ada dua kondisi. Pertama wujubun nasab ala annahu maf'ul bih. Benar kan ya? Dia dianggap sebagai maf'ul bih ya. Iza subiqata bima. Apabila didahului oleh ma. Jadi di sini kharajatul labu ma ada toliban. Ya. Telah keluar semua mahasiswa kecuali ma ada toliban. Kalau adanya pakai ma, maka di sini mansub wujuban. Ini kalimat kedua ini ya. Wasalal asatidatu ilal hafli ma khala ustazan. Telah sampai guru-guru itu di pesta itu kecuali satu orang. Jadi ini untuk khala dan ada, kalau dia pakai ma, maka itu mustasnanya wajib mansub. Ya. Kita masih berbicara tentang khala ada tadi. Jawazun nasab awil jar idza lam tusbiqa bima. Dia boleh nasab atau jar kalau tidak didahului oleh ma. Idza lam tusbiqa bima. Hadaratit tabibatu. Telah datang semua dokter wanita ini ya. Kecuali, nah ini boleh. Kalau dia tanpa ma, boleh ada tobibatan, boleh ada tobibatin. Tobibatan ala anahu maf'ul bih. Tapi kalau tobibatin ala anahu mudhafun ilaih. Banyak banget ya. Kaidahnya ribet gitu. Sebetulnya untuk nahu 3 ini hanya kalau ada hasya aja gitu. Sedangkan mustasna bi illa wa ghair wasiyah harusnya ada di nahu 2. Tapi yang saya nggak tahu, saya nggak ngajar nahu 2. Setahu saya gitu ya. Di dalam karena saya tahu banget RPS itu RPS saraf 1, saraf 2, nahu 1, nahu 2, nahu 3. Awalnya itu adalah saya yang nyusun gitu. Tapi karena ada perubahan-perubahan, saya nggak ngikutin lagi gitu. Ya. Sudah. Jadi itu untuk ada hasya. Kalau dia pakai ma wajib mansub. Kalau tidak pakai ma boleh mansub, boleh majrur.
Jadi di sini tidak perlu kita melihat apakah dia apa itu? Oh, jumlahnya musbatah manfiyah, nggak ke sana lagi gitu. Di sini yang dilihat apakah adat istisnanya pakai ma atau nggak pakai ma, itu yang jadi persoalan. Jadi beda dengan hukum mustasna bi'illah dengan ghair dan siwa, itu kita melihat struktur kalimatnya yang dilihat. Apakah kalimatnya tam musbat atau kalimatnya tam manfi atau kalimatnya naqisi. Tam musbat artinya dia positif, mustasna minhunya ada. Tam manfi dia negatif, mustasna minhunya ada. Naqis dia itu manfi, tapi mustasna minhunya tidak ada. Tapi kalau di khala dan ada hasya ini, kita dipilah dulu, dikeluarkan dulu, ada hasya aja dulu. Karena ada hasya bisa pakai ma, bisa tidak pakai ma. Kalau dia pakai ma, maka mansub ujuban ala anahu maf'ul bih. Kalau dia tanpa ma, maka dia boleh mansub ala annahu maf'ul bih atau majrur ala annahu mudhafun ilaih. Ya. Sekarang tadi itu kan udah selesai ya. Udah 2 ya. Ada khala, ini ada 1, ada wujubun nasab, mansub wujuban, ada mansubnya jawazan ya. Sekarang yang kedua, ini khusus untuk yajuzu fil mustasna bihasya. Ini khusus untuk hasya. Hasya ini nggak pernah dimasuki oleh ma. Maka dia jadi sama dengan yang nomor ba ini nih. Jadi dia bisa menjadi fi'il, bisa menjadi isim. Ya. Maka kondisinya contoh fatahtun nawafidha hasya nafidatan atau hasya nafidatin. Jadi saya membuka semua jendela kecuali 1 jendela. Maka nafidahnya bisa nafidatan, bisa nafidatin. Hasya ini karena nggak ada 2 macam. Hasya ini selalu hanya tanpa ma gitu. Jadi sebetulnya dia sama dengan yang ba ini nih. Artinya ada khala hasya yang sama-sama tanpa ma. Pas waktunya sampai jam 10 tanpa latihan. Selesai konsep jumlah istisnaiyah. Mustasna bi'illah, mustasna bi ghair wa siwa, mustasna bi khala ada wa hasya. Kesimpulannya, konsep mustasna bi'illah dengan ghair wa siwa uslubnya sama. Ya. Jumlahnya bisa namanya ada tam musbat, ada tam manfi, ada naqis. Ya. Tapi kalau istisna bi'illah yang dikenai hukum adalah mustasnanya. Bunda ikut-ikutan dah. Parah banget kan Bunda. Ada yang bocor ya suara. Lupa kebuka mic-nya ya. Maka dia ada 3. Dia mansub ujuban kalau dia tam musbat. Kemudian mansub jawazan kalau dia tam manfi. Dia boleh mansub ala annahu, ya tadi mansub jawazan, dan dia boleh tabi' ila mustasna minhu. Mustasna minhu yang disebutkan. Al mustasna minhu al mazkur. Itu istilahnya ya.
yang disebut ya. Artinya ada mustasna minhunya. Jadi sangat tergantung kepada harakat kondisi mustasna minhu. Bisa saja dia marfu', bisa mansub, bisa majrur. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau dia kalimatnya nakis, artinya mustasna minhunya mahzuf, maka harakatnya ala hasabil awamil tergantung kondisi. Kalau yang mustasna minhunya yang hilang itu fa'il, maka dia marfu'. Kalau mustasna minhunya itu maf'ul, dia mansub. Kalau mustasna minhunya majrur, maka dia juga majrur. Gitu. Ya. Sedangkan kalau mustasna bi ghair wasiwa yang dikenai hukumnya sama banget gitu. Dengan hukum mustasna bi ila. Tapi yang dikenai hukum tadi adalah ghair dan siwanya. Sedangkan mustasnanya selalu majrur ala annahu mudhafun ilaih. Jadi yang berubah-ubah itu hukum dari ghairnya. Ghair dan siwanya. Bisa mansub ujuban. Kalau tam manfi. Tam musbat. Gitu. Dan kalau dia tam manfi. Maka dia menjadi boleh mansub jawazan. Atau tabi' ila mustasna minhu. Ikut kepada mustasna minhu. Kalau dia nakis, artinya mustasna minhunya hilang, maka harakatnya sesuai dengan harakat mustasna minhu yang hilang. Sedangkan mustasna bi ada khala hasya. Oh iya sebentar. Tadi illa itu disebut huruf, ghair dan siwa disebut isim. Sedangkan ada khala ada dan hasya ini bisa dia disebut isim atau bisa disebut fi'il. Kalau diberi ma, tapi yang boleh hanya diberi ma itu hanya adatnya diberi ma, maka kita tidak melihat apakah jumlahnya musbat, manfi, enggak gitu lagi. Kita hanya melihat apakah adatnya pakai ma atau tidak. Maka yang dikenai hukum di sini mustasnanya artinya kata yang sesudah ma adanya itu. Jadi bukan ma'adanya yang dikenai hukum. Tapi yang dikenai adalah isim sesudahnya. Maka kalau dia pakai ma'ada dengan ma'khala, maka mustasnanya mansub ujuban. Kalau nggak pakai nah, tapi ketiga-tiganya itu baik ada, khala, ada, hasya, maka mustasnanya boleh mansub atau boleh majrur ya. Pilihannya hanya mansub dengan majrur. Mansub ala annahu maf'ul bih, majrurnya ala annahu mudhafun ilaih. Nah, intahal waqt wa intahad dars. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda tanyakan hari Senin jam 10. Tapi hari Senin dan jam 10 itu kita masuk ke materi terakhir. Isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud ya. Nah, ilahuna dasuna hadzal yaum. Ya, afwan ya. Mohon maaf segala kelemahan ngajar hari ini. Ya, alhamdulillah saya masih bisa. Untung nggak kumat batuknya yang berderet-deret. Gitu. Biasanya saya kalau udah ini batuknya nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah 2 hari ini agak lumayan. Seminggu saya sakit ya. Dari hari Rabu sampai Selasa kemarin. Seminggu. Saya nggak ngajar itu dari Rabu sampai Selasa. Kemarin aja saya belum ngajar. Baru mulai ngajar hari ini. Mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada satu materi lagi mengenai maksur, mangkus, mamdud. Oh iya ada yang saya lupa. Di awal perkuliahan kan sudah dibilang ya. Nanti setelah UTS Anda yang presentasi bukan saya lagi. Jadi lihat RPS siapa kelompok 1, kelompok 2
dan selanjutnya, ya. Dan itu yang akan menyajikan materi, ya. Tolong dilihat ya, Hamdi, tolong dituntun teman-temannya untuk maju presentasi 2 minggu lagi itu. Jadi yang agak repot, anak yang dapat mahasiswa yang kebagian pertama kali presentasi. Ya. Anda bisa ngambil bahannya dari Muyasarah ini atau dari buku lain. Yang penting topiknya sesuai dengan RPS. Ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Salam jazakallah. Ustazah. Ya. Syukran. Maaf segala kekurangan hari ini. Ya. Syafaqillah Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu' Waalaikumsalam. al-ati. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Amin. Amin. Syafaqillah Ustazah. Ya. Amin. Langsung nge-tweet ya kita ya.